Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin lanjutkan lagi cerita dokter konyol Lee Fugui-nya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Tuan dan Nona, terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 2710 apa titik lemahnya? Melihat setan tikus itu berlutut di tanah dengan patuh, Lee Fugui melangkah maju dan menepuk bahu setan tikus itu sambil tersenyum. Setelah mengangkatnya, dia tersenyum dan berkata kepada setan tikus itu, "Tikus kecil, aku sudah bilang padamu, kau tidak bisa lari dariku. Baiklah, ceritakan padaku tentang situasi ketujuh peri iblis kali ini. Apakah mereka semua ada di sini sekarang?" Setan tikus tidak berani ragu sedikitpun. Ia pun segera menceritakan rincian dari ketujuh peri setan itu. Ternyata, tujuh peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong kali ini adalah roh kuno, peri aneh, pemanggil angin, guru tanpa nama, penyanjung, malaikat berhidung panjang, dan Rui Biambian. Ketujuh peri iblis ini adalah jenderal utama di sekitar Raja Iblis. Sama seperti para iblis dan makhluk abadi yang kini telah menyerah kepada Lee Fugui. Masing-masing ketujuh peri iblis ini memiliki 12 iblis di sekelilingnya, ditambah 365 monster dan banyak roh jahat. Setelah mendengarkan penjelasan roh tikus mengenai situasinya, Lee Fugui bertanya kepada roh tikus, "Menurutmu siapa yang paling kuat di antara para peri iblis ini?" Setan tikus itu perlahan-lahan mulai tenang. Menghadapi pertanyaan Lee Fugui, dia berkata tanpa ragu, "Perlukah aku mengatakan lebih banyak?" "Tuan kita jelas yang paling kuat." Lee Fugui bertanya, "Siapa gurumu?" Roh tikus itu berkata dengan serius, "Tuan kita adalah roh kuno, salah satu dari 72 peri iblis yang terkenal." Lee Fugui mengerutkan kening, pikirannya penuh rasa ingin tahu. Nama-nama monster dan peri yang kutemui sebelumnya semuanya normal. Tetapi mengapa monster dan peri yang datang ke Kabupaten Qinglong kali ini memiliki nama yang aneh? Ada yang unik, ada yang ganjil, dan ada pula yang disebut kasual. Bukan saja nama-nama peri iblis itu lucu, tetapi mendengar nama-nama itu saja membuatnya merasa bahwa mereka tidak sekuat itu. Sambil memikirkan hal ini dalam benakku, Lee Fugui bertanya kepada gadis mayat di sebelahnya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Kakak gadis mayat, bisakah kau memberitahuku siapa yang memberi gelar kehormatan peri iblis?" Si Ji terkekeh dan berkata, "Saudara Fugui, pertanyaanmu sungguh membuatku bingung. Tapi aku ingat bahwa gelar-gelar iblis dan peri itu sepertinya diberikan dengan sendirinya." Lee Fugui tersenyum dan berkata, "Lalu para peri iblis yang datang ke Kabupaten Qinglong kali ini, hanya dengan mendengar namanya saja, tampaknya tidak terlalu pintar." Iblis tikus berkata kepada Lee Fugui dengan serius, "Bos, Anda salah. Tuan kami, Sang Fasih, sangat cerdas." Lee Fugui duduk di sofa di sebelahnya, melirik Wang Xiaoli yang masih pingsan, dan berkata kepada setan tikus, "Katakan padaku terlebih dahulu, apa kepintaran tuanmu? Biarkan aku mengambil inisiatif untuk menyelamatkan anak buahku." Katanya begitu, Lee Fugui hanya mengulurkan tangannya, dan mengandalkan energi kuat di tubuhnya, Wang Xiaoli terbang langsung ke pelukan Lee Fugui. Memegang Wang Xiaoli, Lee Fugui baru saja menyuntikkan sedikit vitalitas ke dalam tubuh Wang Xiaoli, dan Wang Xiaoli tiba-tiba membuka matanya, lalu menatap Lee Fugui dengan ngeri, air mata di matanya, dan bertanya sambil terisak-isak, "Tuan Lee, apakah saya sedang bermimpi?" Sejak Lee Fugui menyerahkan Hotel Qinglong kepada Wang Xiaoli, Wang Xiaoli telah menjalankannya seolah-olah itu adalah bisnisnya sendiri. Namun,
Yang tidak diduganya adalah dia tiba-tiba menjadi bingung, seolah-olah dia sedang tidur, dan telah linglung selama beberapa hari. Li Fugui melihat Wang Xiaoli menangis terseduh-seduh. Ia mengulurkan tangannya dengan perasaan sakit hati dan dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Wang Xiaoli. Kemudian ia berbisik kepada Wang Xiaoli, "Tidak apa-apa. Kamu tidak sedang bermimpi. Aku sudah kembali." Wang Xiaoli melihat sekeliling ruangan. Ketika dia melihat dua orang asing di ruangan itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Li, apa yang dilakukan mereka berdua?" Kali ini, sebelum Li Fugui sempat berbicara, Si Ji sudah terlebih dahulu berkata kepada Wang Xiaoli, "Gadis kecil, kurasa sebaiknya kau keluar dari pelukan kakakku Fugui terlebih dahulu." Demi menjaga keselamatan Wang Xiaoli, Li Fugui buru-buru berkata kepada Si Ji, "Si Ji, jangan berdebat lagi. Meski Wang Xiaoli bukan wanitaku, dia adalah salah satu bawahanku yang paling setia. Dan mulai sekarang, jika kita ingin menjalani kehidupan yang lebih baik di Kabupaten Qinglong, kita masih harus bergantung padanya. Anda bisa pergi dulu, duduk, dan minum segelas air sementara saya mencari tahu situasi di sini." Si Ji cemberut dan berkata dengan nada yang tampak tidak senang, "Kakak Fugui, kamu telah berubah." Li Fugui tersenyum pahit dan berkata, "Tidak ada yang berubah. Saya hanya bekerja untuk rencana besar menyelamatkan umat manusia." Meskipun Si Ji sedikit tidak senang, dia akhirnya mendengarkan Li Fugui dan duduk di sofa di sebelahnya. Li Fugui terdiam beberapa detik, lalu berkata kepada Wang Xiaoli, "Ini adalah pembunuh yang membuatmu bingung beberapa hari ini. Adapun gadis ini, dia sama dengan Suster Xiuling dan yang lainnya." Wang Xiaoli mengangguk sedikit, namun aku mulai bergumam dalam hatiku. Mengapa kakak Fugui dikelilingi begitu banyak wanita, tetapi aku tidak? Apakah hanya karena aku tidak secantik gadis-gadis ini? Li Fugui secara tidak sengaja mengaktifkan kekuatan pikirannya dan melihat pikiran Wang Xiaoli. Dia merasa agak terkejut. Aku tidak menyangka Wang Xiaoli akan punya ide yang sama tentangku. Tapi saat ini bukan saatnya membicarakan telur asin ini. Dia dengan lembut melepaskan Wang Xiaoli, lalu berkata kepadanya dengan terus terang, "Duduklah dan beristirahatlah. Jangan khawatir tentang apa yang akan kamu dengar atau lihat selanjutnya. Aku di sini dan aku dapat menjamin keselamatanmu 100%. Wang Xiaoli mengangguk dan berkata, "Baik, Tuan Li." Setelah Wang Xiaoli duduk, Li Fugui sekali lagi menatap roh tikus di depannya dan berkata terus terang, "Mengapa kamu tidak berbicara? Bukankah aku sudah memintamu untuk memberitahuku di mana bosmu begitu pintar?" Setan tikus itu menyeringai dan berkata sambil tersenyum, "Haha, biar aku ceritakan secara rinci apa sebenarnya yang begitu kuat. Jika Tuan kita tidak cerdas, dia tidak akan bisa menjadi pemimpin kali ini dan memimpin peri iblis lainnya ke sini." Li Fugui menatap roh tikus di depannya dengan jijik dan mengumpat dengan marah, "Bukankah kamu baru saja mengatakan omong kosong? Ayo, izinkan aku bertanya sesuatu yang lain sekarang." Roh tikus bertanya dengan ragu-ragu, "Apalagi yang ingin kau tanyakan padaku?" Li Fugui berkata dengan serius, "Sekarang katakan padaku, apa kelemahan bosmu?" Roh tikus itu menyentuh kepalanya dan berbisik, "Kelemahan? Tuan kita tampaknya tidak memiliki kelemahan apapun. Menurut kesan saya, Tuan kita adalah yang terbaik dalam keterampilan dan kebijaksanaan, jadi dia benar-benar tidak memiliki kelemahan apapun." Dengarkan ini, Li Fugui melangkah maju dengan tidak sabar, lalu mengulurkan tangannya dan menamparkan langsung wajah setan tikus itu.
Tamparan di wajah ini, kepala setan tikus itu tiba-tiba berubah kembali ke bentuk aslinya. Ketika monster berbadan manusia dan berkepala tikus itu muncul di hadapan Wang Xiaoli, tiba-tiba Wang Xiaoli membuka mulutnya, berteriak, "Ya Tuhan!" lalu pingsan. Setelah melihat pemandangan ini, Li Fugui bergegas maju dan memeluk Wang Xiaoli lagi. Sambil memasukkan energi vital, Li Fugui dengan lembut memanggil nama Wang Xiaoli. Setelah beberapa saat, Wang Xiaoli perlahan membuka matanya. Wajahnya pucat dan suaranya bergetar. Dia bertanya kepada Li Fugui dengan tergesa-gesa, "Tuan Li, ada monster, ada monster." Li Fugui mengangguk dan berkata, "Aku tahu ada monster. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Aku sudah bilang padamu untuk tidak gugup apapun yang terjadi. Aku pasti akan melindungi keselamatanmu. Bagaimana mungkin kau takut dan pingsan?" Tanpa diduga, setan tikus yang berlutut di tanah berkata dengan tergesa-gesa, "Bos, tolong jangan salah paham. Saya bukan setan. Tolong beritahu wanita cantik ini bahwa saya adalah setan di bawah komando Tuan Guling Jingguai. Aku punya puluhan ribu monster dan setan di bawah komandoku." Di mana Wang Xiaoli pernah melihat pemandangan seperti itu. Bahkan jika saya telah melihatnya sebelumnya, itu ada di TV atau di ponsel saya. Dalam kehidupan nyata, apalagi monster, dia bahkan belum pernah melihat peri. Melihat monster berbadan manusia dan berkepala tikus itu masih berbicara, Wang Xiaoli pun membuka kedua tangannya dan memeluk Li Fugui. Tubuhnya terus-menerus gemetar. "Saya takut. Tuan Li, saya sangat takut." Putri mayat sedang menonton dari samping, senyum di wajahnya telah lenyap tanpa jejak. Li Fugui melotot ke arah roh tikus di depannya dan dengan marah memarahi, "Apa yang masih kau lakukan di sana? Cepat dan ubah kepalamu kembali untukku." Iblis tikus itu menggunakan sihirnya untuk berubah kembali ke wujud manusia, dan mengeluh kepada Li Fugui dengan suara pelan, "Bos, ini semua salahmu. Tamparanmu begitu kuat hingga membuatku kembali ke wujud asliku. Tunggu sebentar, kenapa aku tidak bisa berubah kembali seperti biasa setelah dipukul olehmu tadi?" Li Fugui berteriak dengan marah, "Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak bisa berubah, aku akan menendangmu sampai mati." Setan tikus itu berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah, segera." Untungnya, sebelum Li Fugui sempat menendang, siluman tikus itu kembali ke wujud semula. Ia mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya, lalu berkata dengan hati-hati, "Bos, aku sudah kembali normal. Tolong jangan serang aku lagi. Jika lain kali kau memukulku hingga kembali ke wujud asliku, mungkin butuh 2 atau 3 hari untuk pulih." Li Fugui mengabaikan roh tikus itu dan berkata kepada Wang Xiaoli, "Lihat, dia sudah berubah kembali sekarang. Jangan takut, keluarlah dari pelukanku terlebih dahulu." Wang Xiaoli berkata, meskipun dia telah berubah kembali normal, dia masih monster. Iblis tikus berkata dengan wajah getir, "Jangan merendahkan derajatku. Aku iblis, bukan monster. Monster adalah monster dan iblis adalah iblis. Mereka berbeda." "Oke." Li Fugui menatap tajam ke arah setan tikus itu dan mengumpat, "Mengapa kau banyak bicara? Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun tanpa izinku, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Setan tikus itu mengangguk cepat dan menutup mulutnya dengan tangannya. Setelah melihat pemandangan ini, Wang Xiaoli akhirnya merasa lega. Dan Li Fugui, dia berkata kepada Wang Xiaoli dengan serius, "Ada beberapa hal yang tidak ingin aku ceritakan kepadamu.
Tetapi karena kamu telah melihat warna aslinya, aku akan menceritakan kepadamu tentang situasi terkini di Kabupaten Qinglong. Sekarang di seluruh Kabupaten Qinglong, kecuali kurang dari 1.000 orang di tambang desa Xiaoxi kami yang dianggap orang biasa, jutaan orang di Kabupaten Qinglong telah disandera oleh para iblis. Ada monster yang tersembunyi di dalam setiap warga negara. Dan sekarang Hotel Qinglong telah diduduki oleh para iblis. Aku kembali kali ini untuk mengusir semua iblis dan memulihkan tatanan kehidupan sebelumnya di Kabupaten Qinglong. Wang Xiaoli membelalakan matanya dan menatap Li Fugui dengan tidak percaya. Setelah beberapa lama, dia bertanya dengan gemetar, "Fugui, kamu tidak sedang bercerita padaku, kan?" Li Fugui berkata terus terang, "Apakah aku perlu menceritakan kisah seperti ini kepadamu? Dan kamu juga melihat wajah sebenarnya dari setan tikus itu tadi." Wang Xiaoli terus mundur hingga mencapai sofa, lalu ia ambruk di sana. Setelah beberapa detik, ia menangis terseduh-seduh dan menatap Li Fugui dengan khawatir. Lalu bertanya, "Tuan Li, apakah Anda sendirian?" "Apakah tidak apa-apa?" Li Fugui tersenyum percaya diri dan berkata, "Siapa bilang aku sendirian? Beberapa orang datang dari tempat lain sekarang, dan beberapa ada di langit. Ketika aku membutuhkan bantuan mereka, aku pasti akan membiarkan mereka datang langsung untuk membantuku. Lihatlah setan di hadapanku ini, dia sudah berlutut di hadapanku. Menghadapi omelanku, dia bahkan tidak berani kentut." Wang Xiaoli berkata, "Tuan Li, kapan Kabupaten Qinglong dapat sepenuhnya memulihkan ketertiban normal?" Li Fugui tampak menghitung dengan jarinya secara misterius. Setelah beberapa detik, dia menatap Wang Xiaoli dan berkata dengan serius, "Saya hanya menghitung dengan jari saya. Paling lambat butuh waktu sekitar 10 hari bagi Kabupaten Qinglong untuk sepenuhnya memulihkan ketertibannya seperti sebelumnya. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ingat." Wang Xiaoli melirik iblis tikus dan melihatnya berlutut di tanah dengan patuh. Setelah memastikan bahwa Li Fugui tidak berbohong, dia menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik kepada Li Fugui, "Tuan Li, tolong beritahu saya, apa yang Anda ingin saya ingat?" Li Fugui memperingatkan kata demi kata, "Ingat, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan takut. Selain itu, saya mungkin meminta Anda untuk menjalankan misi." Wajah Wang Xiaoli menjadi pucat. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak takut, sama sekali tidak takut, selama Tuan Li ada di sini, dia akan aman. Namun ketika dia melihat roh tikus yang berlutut di depannya, dan teringat akan wujud monster berbadan manusia dan berkepala tikus, dia merasa kesulitan untuk bernapas. Setelah menyadari hal ini, Wang Xiaoli melambaikan tangannya dengan cepat. "Bos Li, tolong jangan menakuti saya. Saya bahkan tidak bisa berbicara sekarang, apalagi menjalankan misi apapun. Saya tidak bisa melakukannya, saya benar-benar tidak bisa melakukannya." Li Fugui tidak bisa mempersulit Wang Xiaoli. Setelah melihat kondisi Wang Xiaoli saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku hanya membuatmu takut, jangan terlalu khawatir." Setelah mengatakan, Li Fugui sekali lagi menatap tajam ke arah roh tikus di depannya dan berkata terus terang, "Karena kamu tidak tahu kelemahan tuanmu, maka izinkan aku bertanya, apa hobi tuanmu biasanya?" Berbicara tentang hal ini, iblis tikus menjadi tertarik. Ia terkekeh dan berkata, "Tuan Guling, kami paling menyukai wanita cantik, semua jenis wanita cantik. Jika menggunakan istilah ras manusia sekarang, mereka adalah wanita cantik bertubuh besar dengan bentuk tubuh yang menakjubkan.
Pada saat ini, si Ji tersenyum dan berkata dengan santai, "Saudara Fugui, benda aneh ini memiliki minat dan hobi yang sama dengan milikmu." Li Fugui tersenyum dengan sedikit malu dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Bersambung,